Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dunia Dian, teman-teman. Ini untuk menjawab banyak sekali teman-teman yang bertanya soal kuratorial pameran ini. Kebetulan di samping saya sudah ada Mas Dayat ini yang bertanggung jawab soal itu. Mas Dayat, langsung saja ini, nggak lama-lama. Ini bagaimana nih konsep kuratorialnya yang beda dengan pameran sebelumnya itu apa yang buat ini beda gitu? Pertama di pamerannya ini. Iya. Karena kita membawa nama Yudonegaran, dalam arti di balik pameran ini sebetulnya ada niat baik Gusti Yudo Ningrat selaku salah seorang yang ada di Keraton Kasemet Yogyakarta. Jadi kami harus jaga benar nama baik beliau. Yang pertama itu. Kemudian kedua, ketika sudah ditentukan jumlah keris sebanyak 99 bilah waktu itu. Sedangkan kawan-kawan panitia kan open ini, bahwa akan ada acara pameran tanggal 17-19, sehingga banyak sekali kawan-kawan kolektor yang memasukkan kerisnya di sini. Selain kolektor juga ada mereka yang juga penyumbang-penyumbang, donatur-donatur. Dan juga pula ada para gusti-gusti kanjeng-kanjeng dan sebagainya, kanjeng-kanjeng lah yang terutama. Kemudian masuk semua dan ketika berkumpul, tidak semuanya akan kami tampilkan karena kami dikunci di angka 99. Oh, memang sengaja angka itu dulu ya? Angka itu dulu dikunci. Siap. Akhirnya kami kan kumpulkan sejumlah showcase ada yang bisa mencukupi nilai itu. Ternyata yang masuk sekitar 130-an. Wah, bila. Berarti harus banyak yang sehingga tidak. Kami banyak sekali yang harus memikirkan ini. Kalau yang pameran-pameran sebelumnya biasanya panitia sudah menentukan punyanya si A sekian, si B sekian, si C sekian. Mungkin karena pamerannya di Yudonegaran, dalam Yudonegaran, sehingga banyak teman-teman yang ingin menampilkan. Dan itu, ini ada perbedaannya di sana. Sehingga kami, karena ada keterbatasan itu harus mengkurasi, harus mengeliminasi sekian banyak pusaka. Berarti kan ada sekitar 31 pusaka yang harus. Ini sebuah hal yang sangat berat bagi kami di kurator, tim kurator. Karena pertama, keris-keris pusaka-pusaka yang dimasukkan ke kami itu semuanya sangat bagus semua. Sebetulnya bagus semua, tidak ada yang tidak bagus, semuanya sangat bagus. Tapi apapun juga kan kami harus memilih sehingga kami sangat dengan berat hati, mohon maaf kepada kawan-kawan kolektor, kepada para donatur, karena harus mengeliminasi keris-kerisnya. Kami pakai beberapa grade, jadi waktu itu kami pakai 5 grade. Oh, 5 grade. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Grade 1 itu ke pusaka-pusaka yang memang spektakuler, dalam arti pusaka ini pertama jarang ditampilkan. Sebelumnya. Memang pusakanya spektakuler, kemudian jarang ditampilkan. Kalau jangan sampai pameran-pameran 1, 2, dan 3 sebenarnya pusakanya sama. Sehingga kami harus mencari pusaka-pusaka yang memang jarang ditampilkan. 1. Kemudian pusaka-pusaka itu yang pusaka yang bisa memotivasi kawan-kawan, karena ada beberapa pusaka ini yang diambil dari luar negeri. Dari balai lelang di luar negeri, diambil balai lelang kolektor luar negeri. Itu harapan kami dengan memasukkan koleksi-koleksi yang dari luar negeri itu, nanti berharap kawan-kawan kolektor yang memiliki kemampuan pendanaan itu juga bisa mengambil memasukkan koleksi-koleksi dari luar negeri ke dalam negeri. Terlepas itu dimiliki oleh pribadi. Itu 2. Ketiga, keris-keris atau pusaka-pusaka yang memiliki nilai historis. Jadi di sini ada Kanjeng Kiai Rajah kagunganipun Gusti Yudo, kemudian ada Kanjeng Kiai Jimat, ada beberapa Kanjeng Kiai lagi, juga pusaka-pusaka yang ikonis, misalnya pusakanya Ustadz Salim yang menjadi sampul proposal UNESCO itu. Kemudian juga ada pusaka Ustadz Salim yang mengambil dari kolektor luar negeri itu. Simbar Manik juga ada kolektor-kolektor yang lainnya juga. Itu kemudian kami masukkan di ring 1. Ring 2-nya adalah koleksi-koleksi yang memiliki nilai historis tadi. Kemudian ketika koleksi-koleksi yang memiliki nilai edukasi dalam arti sesuai perjalanan zaman. Karena itu kami penataan di sini itu baik pertangguh keliling yang di luar itu, yang di U itu, dari mulai tangguh Purwocarita Kabudan, Hindu, sampai ke Kamardikan. Jadi ketika pengunjung itu berjalan, seakan-akan dibawa dari zaman ke zaman. Dari situ, dari situ akan kelihatan perbedaan langgam, perbedaan gaya. Ada sebuah evolusi dari Katgo yang ada 2 kami tampilkan, kemudian ada jalak
Jalak Sangu Tumpeng di era Singosari dan Kediri yang kemudian kami tampilkan, di situ ada sebuah perjalanan. Oke. Posisinya kayak gitu. Itu yang kemudian membuat sedikit berbeda dengan yang lain. Tapi yang utama adalah pembatasan kami di 99 dan harus mengeliminasi. Dan dengan kriteria yang ketat. Yang ketat sekali. Nah, yang saya lihat juga misal Pak Guntur sama Mas Singoradio juga memberikan narasi. Nah, itu juga sekali. Belum pernah dilihat juga ya. Itu ada nilai Pak Herman. Ada nilai tertentu gitu. Nah, ini soal yang dipamerkan nih, Mas. Nanti teman-teman akan ada beberapa pusaka yang saya sudah izin pemiliknya bersedia untuk diekspos hanya di channel ini gitu. Nanti kita akan lihatkan. Nah, bagi yang sinangker tentu kita tidak bisa karena itu Mas Jakarta ini kan meminjam di orang yang tentunya nggak sembarangan. Kalau orang ingin disenengkarkan ya kita nggak bisa, nggak boleh spill gitu. Lalu yang menarik lagi nih bursanya nih Mas. Oh iya. Bursa. Ini kan bursa dulu, kalau bursa kan ya istilahnya open banget. Terus kualitas apapun ya yang penting punya meja dijual. Ini saya lihat terseleksi. Apakah benar diseleksi sedemikian rupa? Ya, sebagaimana? Bursa itu pertama kan ini kami batasi karena sebisa mungkin kita menjaga kualitas barang. Jangan sampai kawan-kawan yang memahari itu terus kemudian memahari dengan buta gitu ya, buta pemahaman. Betul. Sehingga kemudian kami juga memberikan label kurasi juga, monggo dilihat nanti kami keliling, oh ini nggak benar, ini kurang gini, nanti akan kami betulkan itu posisi itu. Posisi di bursa itu kami mendampingi. Dan kami juga membuka ruang bagi kawan-kawan yang mau memahari pusaka. Sebetulnya kami membuka ruang untuk menanyakan kepada tim kurator. Oh, membantu memutuskan dan itu mana. Free dan kami tidak ada untuk mengisi dan sebagainya. Jadi kami di kurator ini sangat terbuka sekali untuk membantu kawan-kawan. Kami persilakan. Terus kemudian barang-barang atau keris-keris yang ditampilkan juga kami rasa sudah layak simpan. Betul, dan ada harganya ini. Ada nilainya. Ini yang pertama kali menurut saya yang pernah saya lihat itu. Nilainya. Nah, nanti kita akan cross check ke penjualnya juga ya. Bagaimana ini apakah membuat mereka lebih bagus atau enggak? Nanti kita cek. Sepertinya sih itu gitu. Kayaknya juga banyak yang sudah termahari. Iya, betul. Gitu teman-teman ya. Jadi kita sudah selesai dengan Mas Dayat ini. Saya kira ini menjawab. Nanti silakan dilihat juga keris-kerisnya yang akan kita highlight dan nanti kita akan tanya salah satu pemaharnya, penjualnya ya atau seller kerisnya bagaimana dengan konsep baru ini gitu. Mas Dayat terima kasih atas waktunya. Mas
Saya Mas Singo Menggolo Putro atau yang dikenal sebagai SMP yang punya nama sebenarnya Mas Krisna. Saya dari Malang. Untuk pameran ini kesan-kesannya sangat bagus sekali karena keris-keris yang dipamerkan itu keris-keris yang sangat istimewa menurut saya. Bukan istimewa tapi sangat istimewa. Dan untuk para pembursa bagusnya dikasih seperti label juga, kayak ada nama dapur, pamor, dan harga juga. Oke teman-teman, sekarang kita mau wawancara salah satu pebursa ya. Ini Mas Ari Elkana. Kayaknya dia mengeluarkan barang-barang yang nggak kaleng-kaleng ini. Mas, ini kan saya mau nanya terkait dengan inovasi baru bursa ini. Dengan tidak hanya ditulis tangguh, lalu apa namanya dapur dan lain sebagainya, tapi juga ada nilai mahar. Nah, kalau pebursa sendiri melihat itu seperti apa, Mas Ari? Menurut saya ini inovasi baru ya, karena selama ini kan untuk penonton yang hadir di pameran itu mereka untuk sungkanannya harga. Dan termasuk tangguh segala macam. Nah, begitu kita tulis dengan ada begini, kita tulis dengan tangguh, keseluruhan keterangan sampai dengan nilai maharnya, mereka akan jadi paham dalam arti kalau untuk mereka benar-benar mau mencari yang barang berkualitas, dia bisa mengukur dompetnya sendiri seperti itu. Jadi itu sudah tidak ada sungkan-sungkan lagi seperti itu. Ini yang ada di Mas Ari dari berapa sampai berapa? Range harganya saya mulai dari harga 10 jutaan sampai sekitar 250 juta. Nanti teman-teman yang lain akan kita shoot juga ya, yang ada keterangannya. Jadi nanti teman-teman bisa mengukur dompetnya juga. Nah, ini Mas Ari apa aja nih yang dibawa nih? Keris apa aja? Untuk ini seperti contoh ya, ini tangguh Pasundan, Segaluh dengan lurus, dengan kualitas seperti ini, kita kasih nilai mahar sekitar 30 juta. 30 juta karena kita nilai semuanya dari kelangkaan, material sandangan yang berkualitas, terus mendak juga kita pakai emas muda. Jadi nilai seperti itu kita akumulasikan sesuai dengan barang yang kita jual seperti itu. Yang paling mahal berapa? Paling mahal ada di sana PB kelas Mangkubumen sekitar 250 juta. 250 juta. Nah, Mas Ari, dengan mahar-mahar ini banyak nggak yang nanya? Banyak sekali yang nanya. Banyak sekali yang nanya kenapa terutama kok bisa mahal untuk orang yang awam ya. Edukasi juga ya. Edukasi ya, seperti itu. Tetapi kalau untuk kolektor mereka sudah paham seperti ini kenapa mahal gitu. Nah, itu semacam ya ibaratnya terobosan baru lah seperti itu. Nah, biasanya deal-dealnya itu di tempat atau biasanya ada tahap selanjutnya biasanya? Biasanya main belakang karena biasanya untuk penawaran pasti kita jual pasti ada penawaran. Nah, itu kita lewat jalur belakang kayak gitu, Mas Dian. Siap, Mas Ari, terima kasih ya. Jadi teman-teman, di sini kita akan juga roll beberapa lapak yang ada ininya, ada harganya juga dan deskripsinya. Nah, nanti sendiri. Oke teman-teman, demikianlah liputan Dunia Dian menjawab teman-teman yang ingin melihat baik pusaka yang dipamerkan maupun pusaka yang ditawarkan di bursa. Jangan lupa tonton terus Dunia Dian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Tonton edukasi keris di Dunia Dian. Terima kasih.